Baik, selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh Kreativa Privat dan Kreativa Homeschooling. Selamat malam kepada peserta webinar, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kita menimba ilmu bersama-sama di sini ya. Selamat malam juga kepada narasumber kita, Bapak Romi Ansrullah, Sarjana Psikologi CPS MED dari Yayasan Insan Mutiara, seorang konselor family therapy, coach terapi pemaafan, coach become the new life, dan juga trainer juga. Jadi ini memang paketnya komplit sekali ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang manajemen emosi orang tua untuk pengasuhan buah hati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga sehat walafiat ya, tanpa kekurangan atau apapun. Nah, bagaimana kabarnya semuanya? Ini saya tidak bisa melihat wajah Anda semuanya. Apapun itu, semoga hari-hari kita semuanya penuh dengan kebahagiaan. Semoga hari-hari kita semuanya dipenuhi oleh semangat untuk terus belajar, dan semoga hari-hari kita ini selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah saya akan membahas bagaimana kemudian kita memanage emosi kita sebagai orang tua untuk pengasuhan buah hati. Dan teman-teman semuanya, kalau kita ngomong tentang anak saya alhamdulillah 4. Coba dong, ada nggak yang lebih banyak daripada 4 anaknya? Kalau misalnya ada 5, ada 6, ada 7, ada 11, aduh, kalau begitu saya mundur ya, Anda yang jadi narasumber. Wah, luar biasa teman-teman semuanya ya. Nah, kita ngomong dulu teman-teman semuanya. Teman-teman yang panitia, mohon kalau bisa mengupload. Kita ngobrol-ngobrol video dulu ya. Mungkin kalau ada yang bisa mengupload video, saya sudah ngirim tadi ke panitia. Oke. Disadari atau tidak teman-teman semuanya, pola asuh Anda hari ini itu biasanya mirip dengan ibu Anda. Coba deh cek begitu kan. Anda mirip dengan ibu Anda. Atau mungkin Anda mirip dengan ayah Anda. Gitu. Mulai dari teriakannya, contoh misalnya, ya toh, ya toh, ya toh. Nah, mungkin begitu juga kan? Atau juga mungkin sekali lagi juga, wis capek ibumu kerja, kamu kok nggak manut sama aku. Ibunya ngomong begitu, ketika Anda gede dan punya anak, omongannya akan mirip. Kenapa begitu terjadi? Karena memang manusia itu adalah makhluk sosial yang akan terus-menerus mengcopy paste apapun yang dia lihat, meskipun itu tidak masuk akal. Oleh karena itu manusia itu termasuk, ini menjadi bagian daripada penelitian orang-orang yang belajar di psikologi sosial. Nah, ini adalah salah satu eksperimen yang dilakukan oleh teman-teman kita yang berada di ranah atau dalam ruang lingkup psikologi sosial. Anda cek deh, coba Anda cek ya. Silakan dinyalakan. Monggo. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? Boleh berdiri ya, padahal nggak masuk akal itu. Oh, ya dah. After just 3 beeps, and without knowing why she's doing Duduk it, lagi. this woman is now conforming perfectly to the group. Nah, But what happens if we take the group away? Elaine, please. yes. Yes, terus begitu. Lagi, lanjut lagi. Luar biasa. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? Nah, dia berdiri tuh, padahal udah nggak ada siapa-siapa. She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce Ini another orang polos outsider nih, who orang nggak ngerti doesn't know the apa-apa. rules. Coba, apakah berlaku juga apa tidak sama orang polos? I'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Yes, kita coba. Berdiri. Duduk. Ya, nah. Berdiri. Nah, mulai ngamati tuh. Ya, sana. Think she'll teach the new guy what to do? Coba lihat teman-teman semuanya, sekali lagi.
Nah, sudah mulai ngamati dan kemudian dia meniru. Lanjut lagi, yes. Meniru lagi, We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. yes. Duduk. Yes, luar biasa keren ya. Psikologi sosial ini seperti ini nih pekerjaannya, mengamati manusia. Awalnya cuek What tuh, began as a lama-lama random ikut. rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the Yes, University sudah. of Pennsylvania. Ditutup, Bu. This sort of internalized form of herd behavior Bu, ditutup. Oke, luar biasa. Gimana? Dengan satu video ini aja kan Anda bisa mengambil banyak kesimpulan kan saya kira. Betapa kemudian manajemen emosi orang tua ini akan diamati oleh anak dan kemudian anak itu akan mengcopy paste ketika dia itu sudah punya. Sehingga dalam tema-tema kita sebenarnya ketika kita ingin memperbaiki nasib kita, ketika kita ingin ketika kita ingin memperbaiki keluarga kita, sebenarnya harus kita lakukan bukan memperbaiki anak, tetapi sebenarnya kita sedang memperbaiki diri kita sendiri. Jadi tema-tema pengasuhan anak ini menjadi tema-tema yang cukup menarik karena kenapa? Karena banyak orang tua karena dia sudah merasa besar, akhirnya dia menjadi lupa untuk tidak mengasuh dirinya sendiri. Padahal sebenarnya kawan-kawan semuanya, mengasuh itu adalah tema-tema yang harus kita lanjutkan sampai kita meninggal dunia. Nah, karena kita sudah tidak mengasuh diri kita sendiri, maka kemudian perkembangan emosi kita itu menjadi stuck, tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan Anda tanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan kepada materi yang selanjutnya. Teman-teman semuanya, kenapa emosi orang tua tidak rapih? Kenapa emosi orang tua itu begitu meledak-ledak? Kenapa manajemennya tidak pas begitu kan? Emosi orang tuanya. Pertama, teman-teman semuanya, yang paling banyak yang sering kali terjadi, karena saya juga terjadi pada diri saya, teman-teman. Karena ada luka batin yang belum dilepas gitu kan. Jadi banyak orang tua, dia itu belum beres dengan dirinya sendiri, dia belum beres dengan masa lalunya sendiri. Efeknya kemudian karena menikah dan kemudian langsung punya anak, akhirnya dia kemudian berjuang. Pertama dia harus mengasuh anaknya, yang kedua juga dia harus membereskan dirinya sendiri. Teman-teman Anda bisa cek, kira-kira apakah Anda memiliki tema-tema kemarahan kepada orang lain? Apakah Anda memiliki kemarahan kepada diri Anda sendiri? Apakah ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa Anda terima? Teman-teman semuanya please jujur di sini. Kalau misalnya Anda memiliki luka batin yang belum beres, apakah Anda terluka dengan orang tua Anda? Apakah Anda terluka dengan mantan Anda? Apakah Anda juga terluka dengan apapun yang terjadi pada diri Anda? Teman-teman semuanya, ini tidak clear, teman-teman. Nanti akan berpengaruh kepada anak. Bagaimana kemudian Anda bisa mengasuh anak sementara Anda sendiri memiliki luka-luka yang belum beres? Bagaimana kemudian Anda bisa memberi uang kepada anak sementara Anda sendiri tidak punya uang? Dalam hal kasih sayang, bagaimana kemudian Anda bisa memberikan kasih sayang kepada anak sementara Anda sendiri sedang bermasalah secara kasih sayang? Karena kenapa? Anda memiliki tema-tema kemarahan yang belum clear di masa lalu Anda, begitu kan? Nah, itu yang pertama. Teman-teman yang memiliki tema-tema kemarahan, silakan Anda ketikkan di sini, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, urusan Anda yang belum rapi, urusan orang tua yang belum rapi. Banyak kekacauan-kekacauan. Contoh, misalnya kalau tidak percaya ya. Saya coba bereksperimen kepada diri saya sendiri. Ketika rumah saya, amburadul, pakaian di mana-mana, cucian di mana-mana, kemudian di dapur juga kotor. Saya begitu mudah untuk terpacu emosi saya begitu mudah untuk marah. Pak, ada apa? Anak saya terluka, memang tanpa disadari mengaruhi pola asuh. Yes, berarti Anda sudah sadar, teman-teman. Berarti Anda sudah sadar. Kembali kepada urusan orang tua yang belum rapi. Maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah Anda perlu merapihkan urusan-urusan Anda. Anda perlu merapihkan kantor Anda perlu merapihkan pekerjaan-pekerjaan Anda. Jangan sampai kesemrawutan-kesemrawutan yang ada di luar sana. Saya termasuk pemarah dan saya pengaruh pola asuh. Yes, betul. Jangan sampai kesemrawutan-kesemrawutan yang ada di luar sana, kemudian Anda lampiaskan kepada anak Anda yang tidak mengerti apa-apa, gitu kan. Teman-teman semuanya, anak Anda itu bukan tong sampah atas persoalan-persoalan yang Anda miliki, atas sampah Anda yang Anda miliki. Mereka ini orang polos, orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, orang yang sedang proses belajar menjalani kehidupan, begitu kan. Tetapi kemudian Anda Anda menjadikan mereka sebagai tong sampah. Efeknya bagaimana? Ketika kecil dia gemesin, tetapi ketika dia sudah gede, dia ngeyelan begitu kan. Dia ngeselin. Ada nggak yang terjadi begitu, teman-teman?
Ketika masih kecil, ya Allah lucu banget ya, tapi udah gede ngeselin banget begitu kan. Pacaran terus, dolan terus, main HP terus begitu. Oh, Pak Romi itu saya, bukan anak saya. Silakan Anda ketikkan di situ ya. Oke, teman-teman semuanya, itu yang kedua ya, terkait dengan urusan Anda yang belum rapi. Teman-teman kalau bisa ini semuanya tolong dimunculkan dong, ini apa namanya, kameranya ya, saya supaya bisa melihat foto wajah-wajah Anda gitu. Oke. Lalu apakah yang ternyata harus seperti seperti sebuah pola, misalnya anak sedang banyak bertanya, apakah harus selalu dijawab dengan nada yang sama? Bukankah emosi tadi sebuah reaksi dari sebuah peristiwa? Iya betul teman-teman semuanya. Nah, emosi itu memang disebutkan sebagai peristiwa, tetapi dia tidak pernah tunggal. Dia senantiasa terhubung dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya gitu loh Bu. Contoh misalnya seorang anak yang hari ini sudah gede misalnya, tetapi dia ketika masih kecil dia mengalami berbagai macam tema-tema kekerasan, misalnya dari orang tuanya, apakah mengalami penamparan-penamparan, kekerasan-kekerasan fisik, bahkan kekerasan seksual. Nah, ketika dia sudah gede dan kemudian dia melihat apa namanya, dia melihat kekerasan yang itu dia lihat dengan mata dia sendiri, dia kemudian akan teringat dengan masa lalunya dia akan menangis begitu. Beberapa waktu yang lalu saya pun juga pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu juga begitu lah, di mana kemudian saya memiliki tema-tema yang cukup luar biasa juga. Sebenarnya tidak terlalu parah sih. Ya dulu saya kira semuanya di antara kita itu pernah mengalami kekerasan kan, ayah pun dari ibu gitu. Saya dijewer, ya Allah sakit banget begitu kan. Nah ternyata itu berbekas pada diri saya. Saya tidak menyalahkan ayah saya enggak, karena memang tema-temanya itu, karena memang tema-tema yang dimiliki apa namanya, tema-tema yang dimiliki oleh ayah saya itu pun juga mungkin mengalami kekerasan juga dari orang tuanya begitu kan. Nah, akhirnya kemudian dilanjutkan kepada saya, setelah dilanjutkan kepada saya, dan saya hampir melanjutkan kepada anak saya. Akhirnya kemudian saya coba apa namanya, ikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan inner child. Ternyata saya memiliki tema-tema trauma begitu ya. Jadi ketika melihat anak kecil nangis, ya Allah aku ikut nyeri, padahal anak kecil loh yang nangis begitu kan. Padahal sama saya aku baik-baik aja, aku nggak ada masalah apa-apa. Tapi ketika melihat anak kecil yang nangis, saya loh ikut nyeri gitu. Itu salah satu tema-tema di mana kemudian saya memiliki inner child yang belum beres pada saat itu. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Yang ketiga teman-teman semuanya, mengapa emosi orang tua tidak tertata begitu karena manajemennya. Salah satu yang paling penting adalah karena ada ruang hampa dari cinta begitu ya. Jadi seorang ayah yang tidak memiliki tema-tema cinta, bagaimanapun juga tidak akan pernah bisa memberikan cinta. Mirip seorang ayah, seorang ibu yang tidak punya uang, dia tidak akan pernah bisa memberikan uang. Mirip seorang ayah ataupun ibu yang tidak memiliki beras, dia tidak akan pernah bisa memiliki beras. Termasuk juga dalam hal ini teman-teman semuanya, ketika seorang ayah dan ibu ternyata memiliki kekurangan, miskin di dalam cinta, maka dia akan melakukan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan kekerasan begitu kan. Ataupun juga kalau tidak kekerasan maka dia akan melakukan pengabaian-pengabaian. Karena kenapa? Karena dirinya sendiri juga bermasalah secara cinta. So, saya sangat merekomendasikan kalau misalnya Anda sendiri memiliki komunitas-komunitas yang membuat cinta Anda itu terisi. Kalau mungkin pasangan Anda begitu dingin, pasangan Anda tidak bisa Anda harapkan untuk bisa memenuhi tangki-tangki cinta Anda semuanya. Begitu ya. Memang ini agak berat teman-teman, karena tidak semua laki-laki terlatih untuk menyatakan cintanya. Tidak semua laki-laki itu pinter untuk mengerti kebutuhan pasangannya. Nah, bagi Anda semuanya yang ternyata, aduh ya Allah itu suami aku banget. Nah, segera Anda cari komunitas yang itu luar biasa. Apakah kemudian Anda dekat dengan ayah, apakah juga Anda punya komunitas-komunitas positif, Anda juga punya komunitas pengajian yang itu bisa ngecas kembali semangat Anda, terutama dalam hal cinta. Begitu teman-teman semuanya. Terus masuk, ini langsung kepada sesuatu hal yang sangat-sangat teknis. Nah, di saat Anda ingin marah, apa yang harus Anda lakukan? Ini coba kita ngomong filsafatnya ya teman-teman. Karena kalau kita bicara tentang how to, itu materi-materi yang mungkin dulu ya, ketika kita masih kuliah, ketika kita masih ketika kita masih SMA, bagaimana caranya, begitu kan? Itu memang benar, tetapi saya mencoba naik lagi ke atas supaya kemudian ini bisa memberikan dampak yang lebih dalam kepada kita semuanya. Di saat kita ingin marah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kemiripan Anda sejatinya, kemiripan Anda dengan anak Anda sejatinya, Anda itu sebenarnya sedang marah dengan diri Anda sendiri. Coba deh teman-teman, coba Anda lihat anak Anda. Mesti banyak kemiripan. Gak mungkin anak Anda itu mirip dengan tetangga Anda, gak mungkin.
mesti dari semuanya itu ada yang mirip dengan matanya, ada yang mirip dengan telinganya, dan lain sebagainya. Pastikan bahwa anak Anda itu sebenarnya fotokopian dari Anda semuanya, sebenarnya begitu kan. Nah, Anda lihat, jadi sebenarnya ketika Anda marah kepada anak Anda, sebenarnya Anda sedang marah dengan diri Anda sendiri sebenarnya, begitu kan. Karena kenapa? Aku gak iso ngempet, aku ini gak kuat, aku ini gak tahan, aku ini udah sumpek, aku ini udah kehabisan amarah saya. Jadi kemarahan Anda itu sebenarnya Anda sedang menceritakan betapa diri Anda ini sedang berada di level yang paling rendah. Begitu. Coba deh Anda cek, ya Allah, aku sedang memarahi diri aku, gitu kan. Ketika aku melihat anak aku, gitu, anak saya yang masih kecil, anak saya suka main HP. Oke, nanti Bu ya. Ketika anak saya yang senangannya ngacak-ngacak buku saya dan kemudian nyoret-nyoret buku saya, ngambilin apa namanya pulpen saya. Ya Allah, itu saya beli itu luar biasa, masa setiap hari saya beli begitu, setiap hari saya harus beli. Ini kemudian saya datangi, saya mau marahin, loh, kok matanya mirip saya, kok telinganya mirip saya, senyumannya juga mirip saya, begitu kan. Akhirnya kemudian saya berpikir bahwa saya marah ini sebenarnya saya sedang menjelaskan betapa benteng-benteng pertahanan saya sebenarnya saya sedang jebol, begitu teman-teman. Jadi Anda cek betapa kemudian kemarahan-kemarahan Anda itu sebenarnya Anda bukan tentang bagaimana Anda ingin merubah anak Anda, bukan. Tetapi tentang Anda menjelaskan bahwa aku ini sedang jebol, itu aja sudah. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, kemarahan Anda akan terhubung dengan masa lalu Anda. Di mana anak kecil yang Anda marahi itu adalah diri Anda. Dan itu sudah banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa ketika di masa lalu Anda memiliki tema-tema kekerasan yang dialami oleh yang Anda alami dan pelakunya itu adalah orang tua Anda, sangat mungkin yang dilakukan orang tua itu kepada Anda akan lanjutkan begitu kan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai trauma antar generasi, teman-teman. Di mana kemudian orang tua memiliki trauma dan kemudian melakukan kekerasan kepada Anda. Kenapa orang tua Anda memiliki tema-tema kekerasan? Kenapa memiliki trauma? Karena memang orang tuanya juga melakukan hal yang sama kepada orang tua Anda. Dan orang tua Anda ketika memiliki Anda, ketika Anda masih kecil, orang tua Anda melanjutkan pola-pola kekerasan itu. Dan entah kenapa teman-teman semuanya, secara tidak disadari, aku juga memiliki hal-hal yang sama dengan orang tua saya, begitu kan. Ketika aku mikir-mikir, loh kok aku mulai mirip ya dengan bapak aku ya? Kok aku mulai mirip ya dengan ibu aku ya? Yes, berarti Anda memiliki trauma-trauma yang Anda lanjutkan kepada anak Anda. Jadi ketika Anda membereskan emosi Anda untuk buah hati Anda, sebenarnya Anda sedang memutus siklus kekerasan, Anda sedang memutus siklus trauma kekerasan kepada anak Anda. Dan ini akan terus berlanjut teman-teman semuanya selama Anda tidak putuskan. Nah, kalau Anda putuskan, Anda tidak melanjutkan trauma ini, kekerasan-kekerasan ini, maka anak Anda pun akan hidup di dunia ini tanpa mengalami kekerasan. Sehingga ketika mereka punya anak, mereka tidak akan melanjutkan seperti halnya apa yang Anda alami ketika masa lalu. Gitu. Begitu teman-teman ya, clear ya. Ini juga sama dengan apa yang akan saya bahas di poin yang ketiga. Gitu kan. Sadari kemarahan Anda itu akan di-copy paste oleh anak Anda. Begitu ya, clear ya. Ada pertanyaan silakan. Anda silakan ketik ya, saya lanjutkan lagi. Yang keempat, Anda menciptakan rasa tidak berharga kepada anak Anda. Apakah kemudian nggak boleh dimarahin? Saya kok termasuk orang-orang yang sebaiknya Anda tegur aja, bukan Anda marahin. Saya merekomendasikan begitu. Oke, yang ke bawah, yang paling terakhir. Bagaimana solusinya? Nah, kita langsung aja kepada solusi ya, teman-teman. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, nggak usah banyak-banyak, cukup yang sederhana saja. Yang pertama adalah pit stop. Apa itu pit stop? Nanti Mas, nanti. Ya. Ya, sana. Yang pertama adalah pit stop. Pit stop itu bagaimana? Jadi kalau Anda pernah nonton F1 atau pernah nonton MotoGP, mesti di beberapa putaran itu si motor dan si mobil itu akan merapat sejenak. Benar nggak? Dia kemudian diperbaiki bannya, diganti bannya, kemudian juga helmnya juga dilap dan lain sebagainya, termasuk juga diisi bensinnya. Teman-teman semuanya, orang-orang yang begitu gampang marah kepada anaknya, biasanya dia tidak memiliki pit stop yang pas. Sebenarnya ketika saya pulang dari luar kota, datang ke rumah,
Itu yang saya lakukan adalah pit stop. Bagaimana? Saya meskipun sudah nyampe ke Blitar, saya mesti akan mampir cari warung makan. Saya tidak boleh datang kemudian hadir di rumah saya dalam kondisi lapar. Karena saya tahu betul kalau saya datang dalam kondisi lapar mesti bawaannya ngamuk-ngamuk begitu ya. Nah, teknisnya bagaimana teman-teman? Ketika Anda mau marah, teman-teman ya, ketika Anda mau marah, coba deh, sebelum Anda marah kan biasanya mesti ada rasa-rasa panas di dalam dada, bener nggak? Betul nggak? Ya kan? Ya Allah, saya ingin marah. Nah, biasanya kan di kepala itu mulai berat, kemudian juga di punggung juga mulai agak tidak nyaman, di dada juga yang sebelah kiri biasanya. Biasanya di sebelah kiri itu ada rasa panas begitu. Nah, ketika sudah mulai terasa sensasi-sensasi itu, Anda segera masuk ke kamar, 30 menit udah selesai. Pokoknya dilampiaskan di kamar. Jadi kalau Anda mulai terasa gak nyaman, merasa tidak enak, udah segera Anda mau makan, Anda mau minum, menurut penelitian itu tidak lebih dari 5 menit kemarahan itu akan reda dengan sendirinya. Bahkan beberapa orang itu tidak 5 menit, bahkan 1 menit saja sudah reda. Yang penting Anda menjauh agak-agak menjauh. Jangan langsung ketika ketika Anda sudah muncul sensasi-sensasi mau marah, Anda langsung ketemu anak Anda. Jangan sampai begitu Anda menepi sejenak, Anda menjauh sejenak, di sana 1 menit nggak apa-apa, yang penting marah Anda sudah mulai reda. Setelah itu kemudian Anda ketemu dengan anak Anda. Itu ya, clear ya teman-teman, pit stop. Yang kedua, Anda perlu belajar, kalau ditanya, coach gimana marah lagi? Oke. Yang kedua ini luar biasa nih, mama ya, keren-keren semuanya ya. Oke, yang kedua teman-teman semuanya, rilis emosi dan luka batin ya. Rilis emosi dan luka batin. Jadi begini, kalau kita ini kan setiap hari mandi kan, bener kan? Kita membersihkan tubuh kita membersihkan apa namanya badan-badan kita dari daki-daki, dari kotoran-kotoran kan. Cuma pertanyaannya adalah teman-teman, emosi Anda pernah nggak Anda mandikan, Anda bersihkan begitu kan? Luka-luka batin Anda pernah nggak Anda bersihkan begitu kan? Saya ada satu cerita yang cukup menarik pada tahun 2015, 2014, ini berdasarkan pengakuan teman saya yang itu mau konsul kepada saya, dan dia konsul tahun 2020 kalau nggak salah ya. Dia menceritakan bahwa tahun 2014 dia pernah mengalami kekerasan fisik, di mana seorang istri ditampar oleh suaminya. Dan setelah itu suaminya itu tampak ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Dan saya tanya, apakah suami Anda masih menampar sampai sekarang? Sudah tidak menampar, begitu. Dia sudah baik-baik saja. Tetapi kemudian saya gali lagi, ternyata perubahan suami itu tidak memberi dampak sama sekali kepada istrinya. Karena istrinya masih memendam amarah. Karena si istrinya itu masih memendam luka-luka batin yang cukup dalam. Ya, selain juga karena faktor penamparan, juga banyak konsep-konsep yang tidak sama dengan dia, begitu ya. Nah, akhirnya kemudian berdasarkan informasi yang saya gali, saya mendapati juga kabar bahwa ATM suaminya ini dipegang oleh istrinya. Gajinya luar biasa, lumayan lah ya begitu kan. Ya saya kira kalau UMR mah jauh 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat UMR gitu ya. Nah, tetapi kemudian dia masih memiliki tema-tema marah, dan dia merasa bahwa kenapa suami aku memperlakukan aku seperti itu, karena gajinya mungkin di bawah suaminya. Dia bekerja kelas luar biasa, dia benar-benar siang malam bekerja, sampailah dia pada penghasilan 40 juta per bulan. Tetapi teman-teman semuanya, kemakmuran yang sangat luar biasa, dia punya kendaraan, kendaraannya juga bagus, dia juga punya rumah, rumahnya juga cukup mewah. Tetapi lagi-lagi tidak memuaskan dahaga akan amarahnya dia. Dan apa yang terjadi teman-teman semuanya, dia terus kerja, sampai kemudian karena saking semangatnya kerja, saking semangatnya dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa aku juga bisa, teman-teman semuanya apa yang terjadi? Anaknya meninggal dunia karena kekurangan gizi. Orang kaya kekurangan gizi anaknya. Begitu. Jadi kawan-kawan semuanya, persoalan-persoalan luka batin, persoalan-persoalan emosi negatif yang belum lepas, itu tidak selesai dengan sendirinya, teman-teman. Itu akan terus menggelayuti kehidupan Anda. Sekarang begini aja deh. Anda punya pulpen nggak? Punya kan? Anda pegang segini. 5 menit, bisa nggak? Enteng kan? Anda pegang 10 menit, enteng nggak? Anda pegang sehari, enteng nggak? Anda pegang 1 bulan, enteng nggak? 1 tahun. Jadi sebenarnya hidup yang berat itu bukan tentang
barang yang dipegang itu berat, bukan, tetapi durasinya berapa lama gitu loh ya. Jadi kalau teman-teman semuanya punya tema-tema amarah, punya luka batin, punya tema-tema apa namanya, aku kayaknya nggak terima deh aku diperlakukan seperti ini, segera datangi saya akan terapi Anda. Ada namanya forgiveness terapi gitu ya. Begitu teman-teman. Nah, terus bagaimana kemudian yang ketiga, yaitu merapihkan pola hidup Anda. Urusan Anda dirapihkan karena kesemrawutan diri Anda itu akan mempengaruhi emosi Anda. Bagaimana kemudian Anda bisa mengajarin anak untuk emosinya tertata dengan rapi, emosinya itu juga apa namanya bagus, mengekspresikan dan lain sebagainya. Sementara Anda sendiri amburadul begitu ya. Kawan-kawan, ini sebelum masuk ke dalam sesi pertanyaan, saya cuma ingin mengingatkan bahwa ketika kita memarahi anak sebenarnya, dan itu kemarahannya itu begitu intens, kemudian terus berlanjut begitu kan, tanpa ada perubahan sama sekali, sebenarnya secara tidak langsung itu membuat anak itu tidak berdaya. Secara tidak langsung membuat anak itu merasa tidak berharga. Dan dampaknya bagaimana teman-teman semuanya? Ketika anak merasa tidak berharga, ketika anak merasa tidak berdaya, ketika dia gede teman-teman semuanya, dia akan dimanfaatkan oleh teman-temannya. Bahkan dia tidak berani menolak atas ajakan teman-temannya. Karena kenapa? Karena dia tidak dilatih sejak kecil untuk berargumen begitu kan. Jadi ketika Anda melihat anak Anda, ini kok berargumen aja, kok dia omongin ini kok membalas. Itu memang saat dia masih kecil, itu memang bikin kita jengkel gitu loh. Tetapi ketika dia gede, kemampuan dia berargumen itu sangat-sangat luar biasa bagus dalam kehidupannya begitu kan. Contoh misalnya, aku minta duit dong. Nah, kalau orang merasa tidak berharga, orang tidak diajarin bagaimana kemudian melawan, bagaimana berargumen, dia akan ngasih duit, dipalak begitu kan. Tapi kalau dia diajarin bagaimana cara berargumen, bagaimana kemudian cara membela dirinya sendiri, dia akan tanya balik, loh duit buat apa? Kamu kan punya duit juga, ini kan duit aku, dan lain sebagainya begitu kan. Nah, teman-teman semuanya, bagi Anda semuanya yang mengalami tema atau memiliki tema-tema yang aku kayaknya nggak bisa menolak deh keinginan orang. Aku kalau diminta orang, mesti aku nggak enak deh kalau misalnya menolak, maka Anda memiliki inner child begitu ya. So, kawan-kawan semuanya, satu hal yang paling penting adalah bila Anda tidak bisa menorehkan atau Anda tidak bisa menorehkan kenangan yang indah kepada anak Anda, setidaknya berhentilah untuk menggoreskan luka batin yang tidak terlupakan. Begitu teman-teman semuanya, saya kira demikian, saya serahkan kepada MC untuk memandu acara selanjutnya. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.